Waalaikumsalam, Bu Tiara. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Iya, sesuai kesepakatan kita hari ini kita ketemu ya Iya, untuk Bu. untuk apa namanya persiapan budaya coaching bersama coachingnya ya. Iya, Bu. Rencananya saya akan melakukan coaching dengan Pak Bram, Bu. Iya baik. Sebelum budaya melakukan coaching, boleh saya mendiskusikan beberapa pertanyaan dulu dengan budaya. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Ya, jadi nanti selama budaya coaching bersama rekannya, nanti saya akan mengobservasi budaya sebagai coach dan nanti saya akan berikan penilaian di rubrik penilaian yang sudah ditentukan ya. Ya, sebelumnya Budai, boleh saya tanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Budai kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu ada tiga, Bu. Yang pertama mengenai kehadiran penuh atau present. Ya, Saya ingin membuat percakapan saya itu sangat berarti antara coach dengan coachee begitu. Yang iya. kedua, kan aktif. Saya ingin menjadi coach yang bisa mendengarkan semua yang disampaikan oleh coachee tanpa saya berikan beberapa pernyataan yang bersifat asumsi dari saya pribadi gitu, Bu. Dan yang ketiga adalah bagaimana saya dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi bahkan sampai menggali solusi yang nanti keluar dari coach itu sendiri, Bu. Wah, bagus sekali ya Budai. Lalu dari ketiga aspek yang tadi, bagian mana ya apa namanya? Bagian kompetensi mana yang ingin secara spesifik sama budaya observasi? Saya ingin diobservasi secara spesifik itu pada kompetensi yang ketiga, Bu, yaitu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya kompetensi ini cukup eh, menarik ya, cukup menarik dalam arti eh, seorang coach itu harus punya keahlian tertentu, kompetensi tertentu untuk dapat memunculkan atau mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar nanti percakapan yang dilaksanakan dalam coaching juga akan menghasilkan solusi yang berbobot juga tentunya, Bu. Ya, betul sekali. Jadi kita sebagai coach bisa membantu coach kita untuk menemukan solusi yang memang tepat untuk dia sendiri. Begitu ya, Budai? Iya, Baik. Bu. Lalu bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan sama Budai? Saya menginginkan dalam percakapan coaching nanti empat tahapan atau alur tirta itu dapat saya capai dimulai dari tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, sampai kepada tanggung jawab, dan juga pastinya ketiga kompetensi yang tadi saya sebutkan itu bisa tampak dan bisa muncul dalam percakapan coaching nantinya, Bu. Baik, itu sudah bagus sekali apa yang akan Budai lakukan. Semoga nanti Budai bisa merealisasikannya dengan baik bersama coachingnya dan bisa membantu coachingnya untuk coach tersebut menemukan solusi yang terbaik untuk dia. Baik Budai, sukses ya untuk coachingnya nanti. Untuk sementara kita cukupkan dulu di sini. Nanti saya akan lihat coachingnya, kemudian nanti akan saya tanyakan kembali bagaimana setelah coachingnya ya Budai. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Tiara atas waktunya. Baik, baik. Saya akhiri ya Budai. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Bram? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dai. Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana, Bu?
Alhamdulillah baik. Saya kemarin dapat pesan dari Pak Bram, katanya mau melakukan eh, coaching nih bersama saya. Betul nggak Pak? Iya betul Bu. Saya lagi butuh teman mengobrol Bu. Hari ini Ibu ada kegiatan nggak atau ada jam kosong sekarang? Saya punya waktu luang Pak, jadi saya bisa menghubungi Bapak sekarang, begitu. Oh iya Bu. Terima kasih Bu sebelumnya ya. Iya, Eh Begini Bu, saya tuh bingung ada masalah yang harus saya utarakan ke Ibu. Mudah-mudahan sih kita bisa menemukan solusinya. Saya bingung Bu sebenarnya. iya. Baik Pak, apa kira-kira tujuan percakapan kita kali ini Pak? Apa yang Bapak harapkan untuk nanti di akhir percakapan kita, Pak? Bisa Bapak sampaikan? Hmm, saya sih tujuannya ingin mendapatkan solusi, Bu. Solusi tentang permasalahan saya, tentang pembagian waktu, penjadwalan antara di sekolah dengan di rumah, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, jadi Bapak merasa Bapak belum bisa ya apa mengatur waktu Iya, betul, dalam Bu. pekerjaan di sekolah dan juga tanggung jawab Bapak di rumah ya, Pak. Iya, betul, Bu. Seperti itu, Bu. Jadi ceritanya begini, Bu. Iya, silakan, Pak. Saya kan punya tugas sebagai kepala keluarga di rumah ya. Nah, terus Iya. di sekolah juga saya punya tugas sebagai guru mapel, wali kelas, dan kesiswaan. Nah, untuk tugas itu saya karena minggu-minggu ini sekarang anak saya sedang sakit. Nah, dan di sekolah itu banyak kegiatan termasuk kesiswaan. Nah, saya diharapkan hari Sabtu Minggu itu hadir di lapangan untuk membimbing anak-anak Bu dalam apa kegiatan kesiswaan. Sementara anak-anak saya sedang sakit. Saya bingung Bu memikirkannya. Iya, jadi yang barusan Bapak sampaikan itu sebetulnya mungkin salah satu hambatannya ya Pak, kenapa Bapak bisa agak kesulitan dalam mengatur waktu begitu ya Pak? Iya betul Bu. Saya itu merasa bingung, kesulitan mengatur waktu itu seperti apa, bagaimana caranya, belum tahu gitu, Bu. Jadi Iya, saya mungkin berbicara dengan Ibu tuh siapa tahu dapat solusinya seperti itu, Bu. iya. Dari yang Bapak jelaskan tadi, Bapak mungkin bisa menyampaikan kepada saya faktor-faktor apa Pak biasanya yang dapat menyebabkan Bapak sulit dalam mengatur waktu selain dari tadi kesibukan yang Bapak pegang gitu, tanggung jawab Bapak di rumah dan juga di sekolah. Kira-kira apa Pak? Kalau bisa diulang Bu, tadi putus-putus, maaf ya Bu. Sinyalnya jelek kayaknya di sini. Oh iya iya. Jadi faktor apa saja Ya. Pak yang dapat menghambat Bapak dalam mengatur waktu begitu Pak? Selain tadi dari kesibukan yang telah Bapak sampaikan, mungkin ada faktor lain yang mengakibatkan Bapak Oh iya. sulit dalam mengatur waktu. Ya. Jadi faktor-faktornya ya begitu Bu. Jadi saya kan kalau misalnya di rumah apa namanya hanya akhir pekan saja ya Bu ya, Sabtu Minggu gitu seperti itu. Hari Senin sampai Jumat saya harus di sekolah karena tugas saya sebagai guru harus mengajar. Eh, dan kebetulan di rumah itu kan anak sakit ya Bu ya. Jadi harus ada Ya, yang menjaganya seperti itu. Jadi eh, saya mungkin harus menjaga anak, tapi di sisi lain saya harus bertugas sebagai staf kesiswaan yang harus hari Sabtu Minggu itu harus ada di lapangan untuk membimbing anak-anak. Bu, saya bingung di situ. Jadi ada faktor yang bagaimana cara membuat jadwalnya seperti itu, Bu. iya. Melihat keadaan Bapak sekarang, sepertinya memang Bapak dihadapkan dalam satu pilihan yang agak sulit ya, Pak. Ya Tapi betul, kalau Bu. melihat skala prioritas nih, Pak, skala prioritas Bapak ketika dihadapkan dalam masalah seperti ini, bagaimana, Pak? Skala prioritas. Oh, kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, saya skala prioritasnya kepada keluarga dulu, Bu. Melihat kepada anak-anak kan sakit ya. Anak-anak sakit, terus mungkin harus ada orang tua yang mendampinginya. Nah, di sisi lain kan
Istri juga mungkin kelelahan ya dari Senin sampai Jumat menjaga. Nah, disitulah waktu saya untuk menjaga anak. Nah, seperti itu. Oh iya, Bu. Saya Iya, pernah Pak. mengalami hal ini, Bu. Waktu dulu ya tahun 2020, ketika saya sedang PPG, hampir mengalami peristiwa yang sama seperti ini, Bu. Oh, kejadian yang sama begitu ya, Pak. Hampir mirip ya, Bu. Jadi waktu itu saya sedang kuliah PPG, terus saya ngajar juga, terus istri dalam kondisi hamil juga anak kedua. Jadi saya pada saat itu membagi waktunya kebetulan kan lagi daring ya. Jadi dari Iya, jam eh di jadwal sama saya dari jam 7 sampai jam 12 saya ngajar daring, jam 12 sampai sekitar jam 4 atau jam 5 saya ikut PPG, dari jam 5 sampai tengah malam mungkin saya menjaga istri seperti itu, Bu. Nah, itu pembagian penjadwalannya seperti itu. iya. Bapak kan sudah menceritakan bahwa kejadian ini hampir mirip dengan kejadian 2 tahun yang lalu ya, Pak. Kalau diterapkan atau dilakukan pada saat ini, bisa sesuai dengan harapan Bapak, Pak? Oh iya ya, Bu ya. Karena sekarang kan prioritasnya keluarga. Jadi mungkin saya akan melakukan penjadwalan juga. Perencanaannya saya akan melakukan penjadwalan hari Senin sampai Jumat. Mungkin saya ya bertugas sebagai guru mapel karena itu tugas yang tidak harus dikerjakan, dan mungkin hari Sabtu Minggunya saya mungkin akan izin ke pihak kesiswaan karena kesiswaan itu kan ada 5 orang ya. Mungkin ada Iya. staf kesiswaan yang lain yang bisa membantu saya untuk menggantikan peran saya di kesiswaan seperti itu, Bu. Mungkin seperti itu ya. Jadi itu baru rencananya ya, Pak? Rencana Ya ke depannya, rencananya mungkin membuat penjadwalan seperti itu ya, Bu. Saya mungkin membuat nanti akan berkomunikasi penjadwalannya. dulu dengan ya. Iya, membuat penjadwalan mungkin ya, Pak, rencana ke Ya, depannya. ya, membuat penjadwalan dari Senin sampai Jumat saya kerja di sekolah, Jumat sampai Minggu saya di rumah menjaga anak yang sedang sakit, mungkin seperti itu. Dan mungkin saya nanti akan melakukan komunikasi dengan istri nanti mungkin ketika saya pulang ke rumah, saya melakukan komunikasi bahwa saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai guru gitu hari Senin sampai Jumat, dan mungkin nanti di kesiswaan juga saya akan melakukan komunikasi dengan rekan sejawat besok, Bu, rencananya, Bu. Oh iya, baik. Sebelum Bapak menjalankan rencana tersebut, apakah ada nih ya Pak hal-hal yang sudah Bapak lakukan dulu dalam pengaturan waktu ini Pak? Sebelum rencana itu saya mungkin akan melakukan kolaborasi ya dengan teman sejawat mengenai nanti tugas kesiswaan. Barangkali saya mungkin berganti peran dengan teman saya. Barangkali teman saya nanti di minggu depan atau minggu depannya lagi dia ada kegiatan kesiswaan, nanti bisa digantikan oleh saya atau saya sekarang digantikan oleh teman saya seperti itu. Itu adalah perencanaan yang akan saya lakukan. Akan melakukan komunikasi, kolaborasi dengan teman-teman sejawat saya seperti itu, Bu. Iya, baik Pak Bram. Tadi Bapak sudah menyebutkan sebetulnya ya ada beberapa pihak yang mungkin dapat membantu rencana Bapak ke depan. Tapi saya ingin memperjelas lagi, mungkin Bapak bisa menjelaskan siapa saja mungkin Pak yang dapat membantu Bapak dalam eh, merencanakan atau melaksanakan rencana Eh, Bapak. yang bisa membantu saya dalam perencanaan ini mungkin yang pertama pasti istri saya ya, Bu ya. Ya untuk mengganti peran saya di rumah, bisa merawat anak saya di rumah yang sedang sakit. Yang kedua yang membantu peran saya di sekolah adalah rekan-rekan kesiswaan karena kegiatannya yang emang itu kegiatan kesiswaan itu Sabtu Minggu ya, Bu ya, di mana saya harus merawat anak. Jadi mungkin rekan-rekan kesiswaan ini sangat membantu saya dalam mungkin nanti ketika ada kegiatan di lapangan mereka membantu saya ataupun sebaliknya nanti ke depannya seperti itu. Ya, Bu. Ya, tetap adanya kolaborasi dengan berbagai pihak ya Pak. Ya, betul, Bu, kolaborasi dengan berbagai pihak. Ya. Lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan
dalam melaksanakan rencana aksi yang telah Bapak susun tersebut? Komitmennya saya akan merencanakan setelah akan melaksanakan perencanaan ini dengan baik dari mulai penjadwalan dari Senin sampai Jumat. Saya akan melaksanakan kegiatan saya selama di sekolah dan Jumat sore sampai Minggu mungkin saya akan di rumah untuk merawat anak. Itu akan saya laksanakan dengan sungguh-sungguh, Bu. Jadi itu yang akan saya laksanakan. Iya. Baik, dari awal kita memulai percakapan coaching ini, Pak, ada satu kesimpulan nggak, Pak, yang bisa Bapak simpulkan Oh mengenai iya. percakapan kita kali ini? Dan apakah sudah menemukan solusinya, Pak? Jadi dari awal saya eh, Umi Karakal. apa ya, mengungkapkan masalah saya ke ibu tadi tentang pembagian jadwal, tentang saya pusing merencanakan apa. Ternyata ketika saya mengobrol dengan ibu, ternyata saya dapat ide mengenai pemecahan masalah yang ternyata masalahnya sudah saya hadapi sebelumnya, Bu, tahun 2020. Jadi saya pikir masalah ini hampir sama yang pernah saya alami dulu, dan saya pikir solusinya itu adalah tentang perencanaan pembagian jadwal dan pelaksanaannya. Dan nanti mungkin ada komunikasi dan kolaborasi dengan pihak kesiswaan juga seperti itu, Bu. Nah, itu yang akan apa ya, menjadi solusi dari permasalahan saya ini. Seperti itu, Bu. Bagaimana perasaannya sekarang, Pak Bram? Apakah sudah lega setelah melakukan coaching dengan saya, Pak? Alhamdulillah, Bu, setelah saya ngobrol dengan Ibu, ternyata tercerahkan ya. Alhamdulillah bisa merasa puas, lega, terus saya juga mendapatkan solusi terbaik dengan mengobrol dengan Ibu. Terima kasih ya, Bu. Alhamdulillah, sama-sama Pak Bram. Alhamdulillah di akhir percakapan coaching kita, Bapak sudah menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi. Mudah-mudahan percakapan coaching ini dapat bermanfaat untuk Bapak. Saya juga dapat membantu Bapak dalam mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi. Begitu, Pak. Alhamdulillah, Bu, berkat saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu jadi tercerahkan, Bu. Jadi saya ternyata mendapat solusi dari pengalaman saya pribadi seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak sudah membantu saya, Bu, dalam memecahkan masalah ini, Bu. Sama-sama Pak Bram, mudah-mudahan kedepannya kita dapat melakukan komunikasi lagi dan saya ingin tahu rencana ke depan, rencana aksinya sudah berjalan atau tidak. Mungkin kapan nih Pak Bram dapat menghubungi saya kembali, Pak? Oke. Mungkin nanti ya, Bu, ya, minggu depan saya bertemu Ibu lagi untuk menceritakan perkembangan dari permasalahan saya ini. Mudah-mudahan sih permasalahan saya ini bisa terselesaikan. Jadi nanti hari Jumat depan saya akan menghubungi Ibu lagi untuk menceritakan tentang progres atau perkembangan dari permasalahan saya ini, ya, Bu. Baik, baik. Alhamdulillah. Pak Bram, saya Ya, pamit Bu. dahulu ya Pak. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Ya, mari, Bu, silakan. Terima kasih sebelumnya ya, Bu. Ya, sama-sama Pak Bram. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dayi. Waalaikumsalam Bu Tiara. Kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah. Saya sudah melakukan coaching Bu. Iya, gimana nih hasil coachingnya? Alhamdulillah berjalan lancar. Dan saya ingin tahu nih hasil observasi yang Ibu lakukan Bu. Iya, betul. Observasi dari saya, budaya sudah cukup baik, bahkan sangat baik dalam melakukan alur tirta yang diterapkan kepada coachingnya, dari mulai menentukan tujuan bersama coachingnya, kemudian juga melakukan identifikasi masalah sampai akhirnya coaching mendapatkan ide atau
inspirasi begitu untuk mencari solusi yang tepat untuk dirinya. Kemudian Budai juga sudah merencanakan sudah membantu Koci dalam merencanakan aksi dengan baik step by stepnya, dan juga Budai mengarahkan bagaimana komitmen dan tanggung jawab terhadap coachingnya. Selamat ya Budai atas Terima coachingnya. kasih, Bu. Terima kasih. Ya baik. Boleh saya tanya beberapa pertanyaan ya Budai? Iya, silahkan, Bu. Nah, apa saja yang sudah dilakukan Budai selama coaching dan ini menjadi indikator Budai dalam ketercapaian pengembangan yang diinginkan kemarin kita obrolkan ya, kompetensi inti yang ingin Budai kembangkan. Iya, baik, Bu. Indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu, yang pasti tiga kompetensi coaching itu saya harapkan sudah ada dan melihat hasil observasi dari yang Ibu sampaikan itu sudah terpenuhi. Alur tirta juga di keempat tahapan juga sudah terpenuhi begitu, walaupun mungkin ada beberapa hal yang harus saya lebih dalami lagi begitu, Bu. Ya, baik. Budai sekarang masih pemula, menjadi coach saja sudah bagus ya, apalagi kalau jam terbangnya sudah banyak. Insya Allah keterampilan coaching dari Budai akan semakin berkembang. Baik, Amin. Budai, kira-kira menurut Budai kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Budai lakukan? Saya menginginkan mengembangkan itu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena ketika seorang coach terampil atau mempunyai kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, seorang coach juga dapat menggali potensi dirinya begitu, Bu, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan begitu. Nah, dari pertanyaan yang kita ajukan itu, Koci dapat menggali potensi dan sampai akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Solusi tersebut pun itu dihasilkan dari Koci itu sendiri, Bu, bukan dari coach begitu. Jadi keterampilan itu yang ingin saya kembangkan lagi untuk menjadi coach yang lebih baik begitu, Bu. Iya, betul sekali Budai. Catatan hasil observasi saya juga mencatat hal-hal itu, bahwa Budai sudah eh, kehadirannya sudah utuh, sudah mau menjadi pendengar yang aktif untuk coachingnya, dan juga sudah banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga membantu untuk coachingnya ini mendapatkan ide atau gagasan untuk menemukan solusi yang tepat untuk dirinya sendiri. Selamat ya Budai atas kerja keras coachingnya bersama Koci, dan sampaikan salam saya untuk coachingnya. Iya, Bu, terima kasih atas umpan balik yang Ibu berikan. Itu sangat bermanfaat, sangat berarti untuk saya ke depannya, Bu. Ya, saya Terima juga kasih juga atas berharap. waktunya, Bu. Ya, sama-sama Budai. Saya juga berharap obrolan kita kali ini juga mendapatkan manfaat untuk saya dan juga untuk Budai. Dan cerita Budai juga sudah sangat menginspirasi saya. Jika kemudian hari saya mendapatkan juga rekan atau coaching dengan masalah yang sama atau mirip. Terima kasih Budai. Saya cukupkan dulu sekian ya. Nanti kita akan coaching kembali di waktu yang atau kesempatan yang lainnya. Saya cukupkan sekian. Apakah ada yang mau disampaikan kembali, Budai? Baik, Bu, sudah cukup. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu Tiara. Ya, baik. Sukses ya, Budai. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.